Halo ibu bapak saudara-saudara sekalian, opa oma kakek nenek om dan tante. Singkatnya para penduduk YouTube yang masih diberi kesempatan untuk bernapas. Saat ini kami sedang berada di Golombak, yaitu puncak tertinggi di desa Golonderu. Kami ingin menyaksikan salah satu objek wisata yang ada di desa ini, yaitu sawah berbentuk sarang laba-laba atau dalam bahasa Inggrisnya itu spiderweb rice field. Ketika kita mendengar spiderweb rice field, pasti kita berpikir itu tempatnya di Cancar. Kita tidak tahu kalau di Manggarai Timur juga ada tempat yang sama, yaitu di Sawapong, Desa Golonderu, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Seperti apa keindahan dari sawah berbentuk sarang laba-laba ini? Mari kita sama-sama menyaksikan. Sawapong merupakan persawahan yang berada di Desa Golonderu, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan sawah pada umumnya, Sawapong memiliki keunikan karena bentuknya yang menyerupai jaring laba-laba yang oleh masyarakat setempat disebut lodok. Lodok merupakan istilah dalam bahasa Manggarai, yaitu sistem pembagian lahan yang berbentuk jaring laba-laba. Filosofi jaring laba-laba identik dengan kebersamaan bagi masyarakat Manggarai. Hal ini kemudian diinterpretasikan dalam suatu aturan pembagian lahan atau lingko yang dimiliki secara adat dan dibagi secara merata. Tidak seperti pembagian lahan pada umumnya, tetapi dalam bentuk menyerupai jaring laba-laba raksasa yang ditarik garis lurus dari pusat lingko yang disebut lodok sampai pada batas terluar lingko yang disebut sising. Pemandangan indah persawahan milik masyarakat Desa Golonderu sekaligus desa terluar di Kecamatan Kota Komba Utara ini memang sungguh memanjakan mata. Untuk rute perjalanan menuju tempat ini, wisatawan yang berangkat dari Borong menuju Simpang 5 Panleleng. Perjalanan dilanjutkan ke Mukun, kemudian menuju Desa Ranambeling yang merupakan pusat Kecamatan Kota Komba Utara dengan waktu tempuh kurang lebih 2-2,5 jam. Sesampainya di Ranambeling, perjalanan dilanjutkan ke arah utara menuju Desa Golonderu dan Anda harus melewati ruas jalan yang cukup menantang serta melewati Kali Baera. Jika sudah sampai di Kampung Koit, Desa Golonderu, silakan parkir kendaraan Anda dan bersiaplah untuk trekking menuju Lengkombak, yaitu tempat yang direkomendasikan untuk menikmati keindahan persawahan milik masyarakat Golonderu termasuk Sawapong. Anda akan melewati jalan tani dan dipastikan nyali Anda akan diuji. Jarak yang ditempuh dari Kampung Koit menuju Lengkombak sekitar 4 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1-1,5 jam. Dari atas Golombak, Anda akan merasa seperti berada di atas awan. Di atas awan, guys. Dan Anda akan melihat semua wilayah Desa Golonderu. Selain menikmati
menikmati keindahan sawah berbentuk jaring laba-laba. Pemandangan di atas bukit dengan hamparan padang savana seakan melengkapi keindahan. Bagi mereka yang menyukai petualangan atau Anda yang gemar mengoleksi foto dengan pemandangan yang menakjubkan, kami sarankan Anda datang ke tempat ini. Potensi ini untuk kemudian difasilitasi dan sama-sama mengelola potensi yang ada. Kalau memang potensi alam di Desa Golonderu ini kita betul-betul memperhatikan, saya yakin dan saya jamin ke depan aset desa yang notabene juga pemerintah melalui dana desa juga paling tidak memfasilitasi untuk menggerakkan masyarakat desa, untuk menggerakkan pemerintah desa dalam mengelola potensi yang ada di desa. Kita melihat sendiri bagaimana potensi yang ada di Desa Golonderu, Kecamatan Kota Komba Utara itu menyangkut sawah yang jaringan berbentuk laba-laba, yaitu sawah pong yang ada di Desa Golonderu, Kecamatan Kota Komba Utara, desa terluar paling utara di Kecamatan Kota Komba Utara. Selain sawah pong dan keunikannya, masih banyak potensi lain yang ada di desa terluar di wilayah Kecamatan Kota Komba Utara ini. Di antaranya kopi, halia, dan kacang tanah. Kalau menyangkut potensi lain yang ada di Desa Golonderu, masyarakat juga menjanjikan, hanya mungkin belum difasilitasi oleh pemerintah terkait dengan potensi yang ada. Misalnya tanaman kopi, perkebunan kopi itu di sini tanahnya itu subur sekali. Lalu kemudian ada potensi-potensi lain, tanaman hortikultura, itu salah satunya halia yang lagi tren sekarang. Terus kemudian kacang tanah juga bisa. Pokoknya banyak jenis tanaman yang kami rasa bisa, hanya tergantung bagaimana sumber daya manusianya. Itu harus kita mendorong supaya potensi-potensi yang ada di desa bisa dikelola dengan baik dan bisa dipasarkan bahkan di lingkup Nusa Tenggara Timur. Bagi kami masyarakat Desa Golonderu sesuai dengan potensi alam di sini saya rasa bisa. Hanya sayangnya itu tadi sumber daya manusianya belum secara berpikir bagaimana cara mengelola tanaman hortikultural seperti itu. Pria yang kerap disapa Kak Evenan ini optimis bahwa potensi yang ada di Desa Golonderu cukup menjanjikan, dan beliau berharap ada campur tangan pemerintah dalam hal ini. Harapan kami sebagai masyarakat Desa Golonderu, tentu juga kami juga sebagai generasi muda Golonderu, harapan ke depan lebih khusus kepada pemerintah daerah, coba memperhatikan lebih khusus potensi-potensi yang ada di desa, sehingga benahi infrastruktur khususnya jalan, sehingga tujuan atau apa yang ada di desa itu dengan sumber daya alam yang ada yang mungkin bisa dikelola oleh masyarakat sendiri, kemudian melalui pemerintah desa juga dengan hadirnya dana desa itu saya rasa bisa. Hanya tinggal bagaimana kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah desa untuk mendorong apa yang ada di desa, potensi-potensi apa yang dimiliki oleh desa bisa kerjasama sehingga itu dikelola dengan baik dan dikelola oleh masyarakat sendiri untuk menunjang perekonomian masyarakat, sehingga ke depan masyarakat itu tidak perlu mencari kerja ke luar daerah. Yang notabene hari ini mungkin berapa persen masyarakat Desa Golonderu itu mereka bekerja ke luar daerah. Karena apa? Potensi yang ada di Indonesia tidak didorong oleh pemerintah, sehingga masyarakat merasa bahwa tidak puas untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sehingga dengan adanya potensi ini, saya yakin ke depan harapan pemerintah bisa mendorong kepala desa, mendorong masyarakat desa untuk sama-sama
mengelola. Sehingga tadi tujuannya apa? Tujuan mengelola aset ini supaya masyarakatnya tidak keluar daerah untuk mencari pekerjaan. Mungkin seperti itu. Oke, baiklah para penduduk YouTube yang baik hatinya, untuk episode kali ini itu saja video yang saya tampilkan untuk Anda. Saya Ian Atarangka mewakili teman-teman yang tadi datang berkunjung, pamit mundur dari ruang nonton Anda, dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Mari kita terus dukung wisata Manggarai Timur, mata lokal menjangkau Indonesia, dari Manggarai Timur untuk Indonesia. Oke, siap. Ganti gaya. Gaya lain. Oke, mantap. Lain. Ganti. Ganti.